Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apipah Hidayati dan rekan saya ada Ifat Fatimah, Nida Permatasari, Esti Humairoh, Rodatul Jannah, Juhaul Munairoh, dan Ajhari Indah Sabrina. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan materi kewirausahaan dengan judul Model Proses Kewirausahaan untuk Anak Usia Dini. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu proses prinsip pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran kewirausahaan mengusahakan agar anak mengenal dan menerima nilai kewirausahaan sebagai milik anak dan tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Terima kasih. Model proses kewirausahaan itu terdapat 4 fase. Yang pertama itu inovasi. Faktor yang mendorong inovasi itu keinginan yang berprestasi, adanya sifat penasaran, pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua itu pemicu. Faktor pemicu itu berasal dari lingkungan sosial, meliputi keluarga, orang tua, dan jaringan kelompok. Yang ketiga itu implementasi. Yang keempat itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu dapat memicu seseorang menjadi wirausaha yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Jaharina Sabrina, NIM 1812631 akan membahas materi tentang ciri-ciri inovasi. Ada 4 ciri-ciri inovasi. Yang pertama itu memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu terdapat ide yang berbeda dan memiliki ciri khas juga yang berbeda. Lalu ciri yang kedua, ada ide baru, yaitu yakni ide yang belum pernah terpublikasikan atau belum pernah tersinggap sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada terencana. Terencana itu dapat dikatakan sebagai suatu inovasi apabila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Lalu ciri-ciri yang terakhir, ada mempunyai tujuan, yaitu ide yang dikeluarkan memiliki tujuan tertentu. Cukup, terima kasih. Oke, saya akan membahas materi selanjutnya. Saya Juhaul Munairoh, NIM 1812624. Proses pemicu. Suatu pemicu yang timbul dari kita untuk terjun ke dunia wirausaha mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap adil, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Faktor-faktor pemicu. Yang pertama, faktor internal dan faktor personal. Faktor internal, yang pertama hak pemilihan, yang kedua kemampuan, yang ketiga intensif. Faktor personal, yang pertama adanya komitmen minat yang tinggi dalam kewirausahaan. Yang kedua, adanya keberanian menanggung resiko. Yang ketiga, adanya dorongan kewirausahaan karena faktor usia. Faktor eksternal, lingkungan. Yang pertama, satu, adanya persaingan dalam kehidupan. Yang kedua, adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalkan memiliki tabungan modal. Yang ketiga, mengikuti latihan-latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Jannah, akan menjelaskan dari materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan implementasi. Faktor-faktor pelaksanaan implementasi yaitu proses untuk memastikan terlaksana atau kebijakan dan terciptanya kebijakan tersebut. Yang pertama, adanya komitmen yang tinggi dalam berwirausaha. Seorang yang berwirausaha harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan usaha tersebut. Komitmen yang tinggi ini adalah orang yang menasehati atau memajukan usaha sampai berhasil. Yang kedua, ada visi misi.
Visi dan misi itu adalah pandangan jauh ke depan atau tujuan yang akan dicapai untuk wirausaha ini. Yang ketiga, pandangan jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Berwirausaha juga harus berpandangan ke depan untuk menciptakan keberhasilan. Artinya harus mempunyai sikap jujur, berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan. Yang keempat, memiliki kesiapan mental. Berwirausaha juga harus memiliki kesiapan mental. Maksudnya itu kondisi orang secara pribadi, bukan hanya secara jiwanya saja. Harus mempunyai kesiapan mental yang stabil. Selanjutnya, proses pertumbuhan. Faktor-faktor dan tahap proses pertumbuhan. Yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Misalnya, untuk memulai atau merintis usaha barunya, diawali dengan meniru usaha orang lain dan dalam menciptakan jenis barang yang akan dihasilkan meniru produk yang sudah ada. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan. Misalnya, wirausaha mulai mengembangkan produknya dengan diverifikasi dan diferensiasi berdasarkan desain sendiri. Yang ketiga, tahap menciptakan sesuatu yang baru dan beda. Maksudnya di sini adalah wirausaha harus mempunyai tahap mampu mempunyai sesuatu yang baru. Misalnya, kita berwirausaha baju itu harus memiliki motif yang beda agar diminati oleh banyak masyarakat. Yang keempat, adanya tim yang kompak. Di dalam wirausaha, adanya tim yang kompak sangatlah penting karena kita tidak hanya berwirausaha sendiri, tapi kita berwirausaha bersama. Jadi kita harus kompak. Yang kelima, adanya struktur dan budaya organisasi yang baik. Maksudnya di sini adalah adanya orang yang berwirausaha, pastikan ada bosnya, sekretarisnya, bendaharanya, dan karyawan serta anggota-anggota lainnya. Yang keenam, adanya produk yang menjadi unggulan. Misalnya, berwirausaha, kita menjualkan produk baju dan baju itu harus menjadi unggulan dalam berwirausaha kita. Yang ketujuh, adanya strategi mantap. Sebelum berwirausaha, kita harus mempunyai strategi mantap. Dan yakin kalau strategi yang kita punya bisa mengembangkan wirausaha kita menjadi maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah Permatasari, NIM 18126003. Saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha. Untuk mencapai keberhasilan usaha, terdapat beberapa karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan atau misi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Sini juga ada langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha, ada 7. Yang pertama, mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha. Yang kedua, memastikan apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka. Yang ketiga, menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai. Yang keempat, menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan. Yang kelima, merekrut tenaga kalau diperlukan lebih dari seseorang pelaksana. Yang keenam, ada memasarkan barang atau pelayanan khas. Yang ketujuh, menguasai segmen pasar khusus. Terima kasih. Nah, saya Esti Humairoh, NIM 18126018. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu faktor penyebab kegagalan wirausahawan. Nah,
dalam pembahasan kali ini ada 4 faktor yang menyebabkan seorang wirausahawan itu gagal. Yang pertama yaitu faktornya tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. Jadi ketika memulai suatu usaha itu kita harus mampu dalam bidang usaha tersebut dan memanage atau mengelola perusahaan tersebut agar bisa tetap bertahan. Yang kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka aspek keuangan harus benar-benar diperhatikan. Misalnya, mengendalikan setiap pengeluaran biaya dan penerimaan baik pinjaman maupun dari hasil produk penjualan. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktornya adanya kegagalan dalam perencanaan. Dalam suatu usaha, untuk memulai suatu usaha itu perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Apabila suatu rencana gagal, maka akan berdampak terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Karena suatu perencanaan itu sangat diperlukan ketika kita akan memulai suatu kegiatan atau suatu usaha. Nah, yang keempat yaitu faktor kegagalannya yaitu lokasi kurang memadai. Maksudnya, lokasi usaha merupakan faktor yang strategis. Apabila salah dalam memilih lokasi, maka berakibat terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Ketika kita memulai suatu usaha, kita harus menentukan lokasi mana yang strategis dan usaha apa yang akan kita lakukan di lokasi tersebut. Nah, itu saja pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.